Sila Ramadhani. Saya Ovi Syuhada. Saya Alicia Sarina. Saya Dahina Fatimah. Saya Dasia Zara Siregar. Saya Nafa Putriana Jessica. Selamat menonton. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas global Indonesia, tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dan menutup atau mengisolasi diri dari bangsa dan negara lain. Sebagai bangsa besar, kita harus mampu bergaul secara global dengan bangsa dan negara lain, tanpa kehilangan identitas keindonesiaan kita. Berpikir global, bertindak lokal merupakan sikap moderat yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari bangsa lain merupakan sikap cerdas dan bijaksana. Nah, pengertian dari interaksi budaya Nusantara di kancah dunia adalah di mana satu negara dengan negara lain saling terhubung dan berinteraksi. Hal ini membawa konsekuensi adanya pertukaran budaya di kancah global internasional. Adanya globalisasi membuat budaya lain dari satu negara ke negara lain sehingga berpotensi mempengaruhi budaya negara setempat. Dampak positif dari interaksi tersebut. Jadi yang pertama itu meningkatkan keragaman budaya. Nah, maksud meningkatkan keragaman budaya ini, dengan interaksi ini kita dapat memperkenalkan budaya Nusantara dengan aspek unik dari Nusantara kita, mulai dari pakaian, adat ataupun tradisi dan lain-lain. Yang kedua adalah membangun hubungan baik antar negara dan juga memperkuat toleransi. Maksudnya apa sih? Nah, dengan adanya interaksi, kita dapat membangun hubungan diplomasi dan juga hubungan-hubungan yang positif antar negara sehingga sesama negara dapat saling membantu. Selain itu, dengan adanya perbedaan yang ada, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan mentoleransi apapun perbedaan yang ada sehingga terciptanya hubungan yang positif antar satu sama lain. Yang ketiga itu adalah meningkatkan bidang pariwisata. Maksudnya tuh apa sih? Nah, jadi contohnya bila kita memperkenalkan warisan budaya kita atau keindahan alam kita di dunia luar, maka dari itu dapat menarik banyak wisatawan asing dan juga selain itu dapat memperkenalkan keindahan dari negara kita sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan perekonomian. Maksudnya itu kita dapat ambil contoh dari kegiatan ekspor impor ke negara asing. Contohnya ekspor impornya itu misalnya kita mengekspor kesenian, yaitu contohnya batik, misalnya batik Indonesia kita ekspor ke negara lain. Nah, dengan kegiatan ekspor impor itu dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu juga kita dapat berkontribusi untuk menaikkan atau menumbuhkan perekonomian nasional. Nah, yang terakhir adalah menambah pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi. Nah, dengan adanya interaksi, kita dapat saling sharing antar negara, mulai dari keindahan alam, kuliner, teknologi, desainnya, dan juga masih banyak lagi sehingga membuat pemahaman kita lebih dalam untuk negara tersebut. Dampak negatif pengenalan budaya Nusantara terhadap dunia luar. Yang pertama yaitu munculnya stereotip. Munculnya stereotip dikarenakan pandangan dari budaya asing terhadap budaya Indonesia yang sempit, kurangnya wawasan dari budaya asing. Yang kedua, pengetahuan yang kurang mendalam. Yang ini juga bisa menjadi alasan mengapa adanya stereotip terhadap budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu distorsi budaya. Distorsi budaya terjadi ketika elemen-elemen dari suatu budaya diinterpretasikan atau disajikan dengan cara yang tidak akurat atau menyederhanakan.
Ini bisa mencakup pengurangan keberagaman, pemanfaatan stereotip, atau pemahaman yang dangkal terhadap nilai, norma, atau tradisi budaya. Distorsi dapat muncul dalam konteks pengenalan budaya ke luar negeri juga. Manfaat interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Yang pertama adanya pertukaran pengetahuan. Nah, jadi interaksi budaya Nusantara di kancah dunia ini memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang tradisi, sejarah, dan juga nilai budaya masing-masing. Lalu yang kedua adalah pengenalan kearifan lokal. Nah, jadi budaya Nusantara itu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengenalkan kearifan lokal, seperti seni tradisional, adat istiadat, dan juga nilai-nilai budaya yang unik lainnya. Lalu yang ketiga adalah penguatan diplomasi budaya. Nah, maksudnya adalah interaksi budaya itu dapat menjadi alat diplomasi yang efektif, memperkuat hubungan antar negara melalui pemahaman dan juga apresiasi terhadap keberagaman budaya. Lalu yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, di ekspresi budaya seperti seni, kerajaan, dan kuliner itu dapat menjadi sumber ekonomi yang signifikan melalui pariwisata dan juga perdagangan internasional. Nah, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah peningkatan toleransi dan juga keterbukaan. Melalui interaksi budaya, masyarakat di kancah dunia ini dapat mengembangkan toleransi, keterbukaan, dan juga penghargaan terhadap perbedaan, membentuk dunia yang lebih inklusif dan juga harmonis. Penyebab interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Indonesia sebagai negara maritim dan kaya akan kearifan lokal beberapa kali menjadi pengaruh dalam interaksi budaya dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pariwisata. Hubungan antara pariwisata dan budaya Nusantara terikat satu sama lain. Dan untuk mengelola hubungan tersebut perlu adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Nah, praktik pariwisata ini yang membawa dampak bagi para wisatawan maupun merasakan yang namanya pengalaman tersebut. Yang kedua, itu ada geografis. Faktor geografis ini memiliki pengaruh yang cukup besar, seperti dari pengaruh maritim, keanekaragaman hayati, rute perdagangan hingga kerentanan terhadap bencana alam, serta secara kolektif membentuk sebuah identitas budaya di wilayah tersebut. Nah, identitas ini terjadi karena faktor-faktor tersebut berkontribusi pada kekayaan dan keragaman budaya Nusantara. Memahami dan menghargai pengaruh geografis ini sangat penting untuk dinamika budaya di wilayah kepulauan. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.